Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat kesempatan boleh kembali sharing firman. Saya dulu juga di tempat ini Bapak Ibu, jadi ini kayak rumah saya juga. Dan di sini juga banyak senior-senior yang saya hormati, koko-koko rohani yang saya bisa melihat kesetiaan di dalam pengiringan mereka bersama Tuhan, yaitu ya tadi waktu penyembahan saya diingatkan Tuhan, seringkali kita itu kan, Tuhan kami itu mengundang hadirat-Mu. Tapi saya diingatkan Tuhan bahwa Tuhan itu di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Bukan lagi kita mengundang hadirat Tuhan saat kita menyembah. Justru karena kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Saat kita menyembah, kita itu sedang melepaskan kuasa sorga. Kita sedang melepaskan atmosfer sorga. Dan di atmosfer sorga itu ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan, ada kuasa Tuhan yang membebaskan. Jadi ketika kita memiliki kesadaran yang berbeda, kita bukan lagi sebagai orang yang Tuhan, aku memohon Engkau dari luar datang menginvasi tempat ini, tapi kita menjadi sekumpulan orang yang melepaskan kuasa Tuhan. Dimanapun kita menyembah, kemanapun kita pergi, kita menjadi portal surga yang melepaskan kuasa Tuhan itu. Tapi kita harus hidup di dalam kesadaran in Christ gitu ya. Ya mungkin ini gak ada kaitannya sama firman yang mau dibagikan ya, tapi ini yang saya dapat tadi waktu kita menyembah. Sebentar lagi kita akan masuk firman, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat malam ini. Kau urapi hamba-Mu ini, biarlah anak-Mu ini Tuhan mewakili hati-Mu dengan baik dan tepat Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan hati-Mu itu dapat disalurkan untuk umat-Mu mengerti. Sederhanakan bahasa anak-Mu ini Tuhan, supaya apa yang mau Kau sampaikan itu diterima dengan baik. Itu menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur, dan benih itu akan bertumbuh untuk mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya waktu Cimewa tanya judulnya apa, terus terang saya belum tahu judulnya apa, tapi saya masih tanya Tuhan mau ngomong apa kan gitu ya. Dan waktu saya merenungkan firman tentang Kaleb mendapatkan Hebron, itu saya melihat satu hal yang sangat luar biasa ya. Itu ada di Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Saya memberikan judul ini iman yang mewarisi kerajaan. Ya, kita akan baca Yosua 14 6 sampai 15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sanalah ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikanlah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang.
waktu saya mempelajari, waktu saya pagi-pagi saat perenungan firman ya, Tuhan itu menggerakkan saya untuk mempelajari perikop ini gitu ya. Dan peristiwa ini kan terjadi waktu bangsa Israel itu menaklukkan sebagian besar daripada tanah Kanaan, dan lalu mereka mulai membagi-bagikan tanah itu sesuai menurut suku-suku ya. Dan di tengah-tengah proses pembagian itu, Kaleb itu minta sama Yosua untuk dia supaya bisa menerima Hebron itu. Dia menagih janjinya Musa gitu ya. Dan kalau kita pelajari ya, Kaleb bin Yefune orang Kenas. Apa itu orang Kenas? Ternyata orang Kenas itu adalah bangsa Edom. Ternyata Kaleb ini bukan orang Israel murni, tapi dia itu adalah keturunan Edom. Ya mungkin Pak Gona juga sering katakan ya bahwa keturunan Edom itu ditolak oleh Tuhan ya. Karena mereka tuh meskipun mereka juga keturunannya Esau, tapi mereka tuh sering melawan kehendak Tuhan. Mereka tidak support gitu ya. Ketika Tuhan mau lakukan sesuatu mereka nggak support, mereka selalu melawan. Tapi ini gambaran anugerah yang luar biasa ya. Bangsa yang seharusnya tertolak, tapi salah satu keturunan Edom ini bisa menjadi pahlawan iman yang namanya tercatat di Alkitab ya. Kalau kita lihat Kaleb, kasih karunia itu dari kehidupan Kaleb itu kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak dibatasi oleh latar belakang kita. Mungkin Tuhan menolak bangsa Edom ya. Bahkan dikatakan, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bukan berarti Tuhan itu membenci Esau secara pribadi ya. Tapi Tuhan itu tidak memakai keturunan Esau sebagai pembawa janjinya. Tuhan itu memilih keturunan Yakub, Israel gitu ya. Tetapi bukan berarti orang yang dari keturunan Edom, apabila mereka mau percaya kepada Tuhan, tidak ada kesempatan. Itu berarti latar belakang apapun, kita punya sejarah sekelam apapun, keturunan kita nenek moyang kita sejahat apapun, kasih karunia Tuhan itu tidak dibatasi oleh masa lalu kita, oleh sejarah keluarga kita ya, oleh bobroknya masa lalu kita. Bahkan Kaleb ini salah satu pahlawan iman yang luar biasa. Di Alkitab dikatakan dia punya roh yang berbeda ya, different spirit. Kita lihat bagaimana orang yang seharusnya keturunan Esau yang tidak masuk hitungan ini, tapi ini menjadi salah satu pahlawan yang lumayan terkenal ya. Kalau kita sering dengar namanya dikhotbahkan gitu ya. Dan di sini kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan sesuatu hal yang kita usahakan, tetapi satu hal yang kita terima. Kita terima. Kita terbiasa hidup di dalam dunia ini yang semua harus prestasi dulu, baru ada pengakuan. Tapi kasih karunia itu tidak seperti itu. Kasih karunia itu dipercayai dan diterima, bahwa itu diberikan dalam hidup kita ya. Lalu kita lanjut Yosua 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Berarti Kaleb itu umurnya 40 tahun ya waktu dia disuruh ngintai ya. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Waktu Kaleb disuruh mengintai di tanah Kanaan, orang Israel 10 pengintai lainnya membawa kabar bahwa wah, tanah itu penuh raksasa, tanah itu kita seperti belalang gitu ya. Mereka melihat apa yang di hadapan mereka, mereka ukur dengan kemampuan mereka. Tapi hanya 2 orang yang berbeda, Kaleb dan Yosua. Kita tahu mereka punya pandangan berbeda. Mereka berkata bahwa negeri yang kami intai ini luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk pada negeri itu dan memberikan kepada kita suatu negeri yang limpah susu dan madu. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Saudara bisa bayangkan, sama-sama manusia melihat hal yang sama tapi bisa menafsirkan hal yang berbeda. Satu mengukur dengan kekuatan saya, satu mengukur dengan kekuatan Tuhan. Ya kan? Ini 2 hal yang sama difilter oleh pikiran yang berbeda. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai orang percaya, filter atau prosesor otak kita ini masih sama dengan orang dunia?
Ketika mereka melihat jahatnya dunia, kegelapan yang semakin pekat, apakah mereka akan mengatakan, ya wis kayak ginilah, matek lah ekonominya lah, wis kayak ginilah kita yang ndak bisa apa-apalah gini. Atau kita melihat itu sebagai kesempatan. Hari-hari ini Tuhan taruh di saya itu satu hati yang berbeda ya. Saya melihat gini, meskipun kegelapan itu, kejahatan semakin pekat, tapi saya percaya bahwa ini juga menjadi kesempatan masa kejayaan gereja itu bangkit. Kalau kita lihat ya, waktu orang Israel itu melewati Laut Merah, itu bagi Firaun penghakiman, tapi bagi umat Israel kebangunan rohani. Sekarang apa yang kita lihat? Banyak pengajaran akhir zaman tuh berpusat kepada pekerjaan musuh. Saudara kalau mengikuti pengajaran akhir zaman seperti itu, saudara takut saudara. Saudara nggak akan bisa bangkit. Saudara cuma bisa gini, iya ya musuh rancangkan gini, tapi aku nggak bisa apa-apa ya, aku nggak bisa apa-apa. Lama-lama ciut imannya habis saudara. Tapi kita harus fokus, Tuhan apa yang menjadi rencanamu? Apa yang menjadi kehendakmu? Bagaimana gerejamu bisa terus bangkit? Karena dalam setiap kejadian itu ada rencana musuh, tapi juga ada rencana Tuhan yang lebih tinggi dari itu. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk selaras menangkap kehendak Tuhan, bukan melihat apa yang dikerjakan musuh. Kita tahu musuh kapanpun pasti ada, tetapi rencana Tuhan itu yang harus kita pegang, yang harus menjadi realita yang mencengkeram kita. Ya, maka itu kita perlu pembaruan akal budi. Karena pembaruan akal budi memberikan kita kecerdasan rohani. Kita bisa menafsir keadaan dari sudutnya Tuhan, bukan sudutnya manusia. Apalagi bukan lagi dengan kekuatan saya. Kalau pakai kekuatan saya, pasti yang keluar ngomel, yang keluar hal-hal yang negatif. Karena saya tidak mampu kok memang. Tapi ketika kita pakai sudut pandang Tuhan, Dia yang diatasi semua, Dia yang ada di atas semua itu, Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Maka bukan kita menjadi belalang, tapi kita menjadi rekan sekerja Tuhan yang bisa mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan. Ketika dunia semakin gelap, Tuhan tidak butuh banyak terang, satu terang aja mengalahkan kegelapan. Kita harus percaya bahwa terang itu ada di dalam kita. Ya, maka itu kita perlu punya kesadaran in Christ. Bukan lagi kita berusaha untuk Tuhan supply aku, tidak, tapi Tuhan kuasailah aku. Benih Tuhan yang di dalam kita harus menguasai pikiran kita, menguasai tindakan kita, menguasai perasaan kita. Kita lihat di Alkitab orang yang dikuasai oleh realitas Tuhan, seperti Daud. Waktu Daud dia melihat Goliat, dia nggak lihat itu sebagai ancaman, dia lihat itu sebagai kesempatan. Bagaimana dengan kita, saudara? Saya baru terima ini pelayanan yang menurut saya sebenarnya tidak mudah, dan kalau secara manusia saya pasti tolak gitu ya. Tapi setelah saya berdoa, saya juga minta teman-teman saya dukung saya dalam doa, akhirnya saya terima. Dan luar biasanya ketika saya mulai menerima, itu awal-awal berapa hari pertama saya agak mual gitu. Saya pikir saya sakit mah. Saya minta teman saya doakan. Ternyata dia bilang, mungkin kamu kepikiran gitu ya. Saya nggak sadar ya. Saya nggak sadar karena pelayanan itu bukan mau saya. Waktu saya terima pun saya nangis soalnya saya takut sebetulnya ya kan gitu. Saya takut. Tapi waktu saya terima dan saya bilang, Tuhan, ini bukan mauku, ini maumu. Kalau ini maumu, aku terima. Saya nggak bisa tolak hal yang Tuhan mau, ya kan? Saya bisa nolak kalau Tuhan tidak ngomong apa-apa. Kalau Tuhan sudah ngomong, saya tidak punya alasan untuk menolak. Dan waktu saya terima, Tuhan itu semakin jelas di dalam hidup saya. Dan saya survei lapangan. Di lapangan itu, saudara, tambah survei, sebetulnya secara manusia tambah menakutkan. Tapi anehnya, kenapa hati saya ini tidak takut? Justru hati saya itu sangat yakin. Saya pikir gini, Tuhan, bukan mauku loh ya, ini maumu. Kalau maumu berarti engkau yang bekerja. Bagianku cuma kerja sama dengan Tuhan. Dan saya mulai teringat dengan Daud ya. Tuhan, waktu Daud itu menghadapi Goliat, mungkin Daud itu ya berpikir seperti ini ya. Dia tidak takut karena dia tidak lihat dia yang harus mengalahkan Goliat. Dia melihat Tuhanlah yang akan mengalahkan Goliat melalui hidupnya. Dan saya percaya ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan, Tuhan itu yang akan mengubah realita kita. Bagi saya, menerima pelayanan ini adalah salib, ya saudara, salib. Karena saya takut, saya tidak mau. Tapi ketika saya menerimanya, saya mengalami kuasa kebangkitan. Justru ada keberanian baru yang timbul. Ada satu rasa optimis yang dulu nggak pernah saya miliki. Satu keberanian yang nggak pernah saya miliki. Itu yang
muncul di dalam diri saya. Dan saya percaya bahwa ketika kita ada di dalam pusat kehendak Tuhan, maka Tuhan tuh mencengkeram hati kita, keberanian Dia berikan kepada kita. Dan iman kita, iman yang sejati, itu bukan memohon kepada Tuhan, tapi iman sejati itu membawa kita ke dalam kesadaran yang berbeda, yaitu kesadaran di dalam Kristus. Ketika kita menjalani hidup kita di dalam Kristus, maka kita itu ikut Tuhan juga bisa sepenuh hati. Kita juga, cara kita melihat itu juga berbeda. Kita nggak lagi melihat dari sudut manusia, melihat Tuhan yang jauh di sana, tapi kita menyatu dengan Tuhan. Ya, Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kita melihat janji di sini, janji Tuhan dan juga kebulatan hati atau kesepenuhan hatinya Kaleb. Tapi saya suka pakai kebulatan hati. Jadi gini, apapun yang terjadi kembali ke titik awal gitu ya. Nggak ada iman yang di-divert, iman yang teralihkan, tidak ada. Iman yang bulat, apapun yang terjadi tetap kembali. Apapun yang terjadi tetap kembali. Mau kita ngalami jungkir balik, digelundung sampai apapun, iman kita tetap kembali. Ya, kalau kita lihat janji Tuhan dan warisan rohani, mungkin Pak Gwana sering menyampaikan ya, itu bukan kita terima secara otomatis, tetapi itu bagi mereka yang mengikuti Tuhan sepenuh hati. Banyak orang Kristen itu tidak pernah melihat atau mengalami janji Tuhan. Mereka mungkin mengaku, aku percaya, tapi mereka berputar-putar di padang gurun. Mereka tidak pernah masuk tanah perjanjian. Kalau saudara ada di tempat ini, saya percaya kita itu punya guru yang luar biasa ya, yang di dalam pengajarannya memantapkan langkah kaki kita untuk harus masuk ke tanah perjanjian ya. Dan jangan jadi orang biasa-biasa. Apa itu warisan kita? Warisan kita itu ada realitas Kristus di dalam kita. Bukan satu konsep, oh ya Tuhan di dalamku, tapi bener nggak ya? Moga-moga ya, kadang kerasa di dalam, kadang nggak kerasa di dalam. Jujur, kita merasa seperti itu kadang-kadang. Bagaimana kita membangun satu pola pikir sampai kita itu yakin Tuhan engkau di dalam aku di dalam engkau, tanpa kita memberikan ruang untuk ada seruan iyo tah, sungguhan tah gitu ya saudara ya. Saudara tahu Kaleb itu dipanggil mengintai di tahun keduanya mereka di padang gurun. Waktu itu dikatakan umurnya 40 tahun ya. Dia mengintai, dia melihat hal yang baik yang Tuhan berikan. Dia melihat visi yang Tuhan janjikan. Tapi dia baru masuk tanah perjanjian itu, baru step masuk tanah perjanjian umur 80 tahun. Saya waktu mempelajari ini saya ya bingung. Saya dulu kira Yosua itu pemimpin yang muda ya Pak ya. Kita kira Yosua itu pemimpin muda. Ternyata Yosua itu meneruskan Musa di umur 80 tahun saudara. Jadi juga tidak muda sebetulnya. Tapi saya kira 40 tahun Kaleb itu melihat. Dan dia masuk di umur 80 tahun. Tapi apa yang dikatakan Kaleb? 40 tahun Kaleb itu melihat. Dia masuk umur 80 tahun. Selama 40 tahun itu apa yang dialami Kaleb? Dia melihat banyak orang gugur di perjalanan iman. Dia lihat banyak orang yang kecewa dengan Tuhan jatuh. Dia lihat banyak hal yang mungkin memedihkan hatinya. Kita pun ada di dalam situasi yang sama. Kita bisa melihat banyak orang percaya itu murtad, banyak orang percaya jatuh. Kadang-kadang itu memilukan hati kita ya. Kadang-kadang kalau kita tidak menjaga hati itu juga membuat kita bisa mempertanyakan, benarkah jalan yang aku ikuti ini? Ya kan, apalagi Pak Gona sering ajarkan the way of the kingdom. Benarkah the way of the kingdom ini kan gitu ya? Tapi kita lihat Kaleb itu 40 tahun dia masih bisa sepenuh hati. Mazmur 105 ayat 19 berkata apa? Ini dari versi AYT. Hingga waktu untuk nubuatannya tiba, firman Yahweh memurnikan dia. Jadi apa yang Tuhan janjikan sampai penggenapan itu terjadi, Tuhan tuh memurnikan. Saya mau katakan bahwa dimurnikan itu bukan berarti kita kotor ya. Dimurnikan itu berarti kita diselaraskan. Kita dipersiapkan kapasitas hati yang tepat, yang cocok untuk menanggung tanah perjanjian itu, untuk menerima janji itu. Kaleb itu dia selama 40 tahun dia menjaga, dia treasure, dia menjaga seperti harta ya,
apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia waktu dia mengintai, dia jaga erat-erat di hatinya. Dan itu yang membuat imannya itu tetap bulat. Walaupun dia melihat orang itu mungkin murtad, orang mungkin mati yang sebayanya dia itu banyak yang mati di padang gurun. Dan dia mungkin tidak ada kekuatan lain selain Yosua ya, yang satu pikiran, satu frekuensi ya saat itu sama Musa mungkin ya. Tapi dia bisa bertahan, saudara. Bahkan di umur 85 tahun dia bisa masih berkata, berikan kepadaku gunung yang dijanjikan Tuhan. 85 tahun belum pensiun loh saudara. 85 tahun belum lesu, belum depresi. 85 tahun masih minta, Tuhan aku masih mau terima janjimu. Bagaimana dengan kita? Umur saya 40 lebih, umur saudara mungkin ada yang lebih senior dari saya. Jangan lesu, belum 85 tahun harus terus semangat saudara ya. Bahkan dulu ya, kalau saya lihat gini, Tuhan, kalau orang Israel ini, kalau kok nggak adil mereka harus mati di padang gurun. Toh mereka itu loh trauma, pernah diperbudak. Kan kasihan mereka itu. Katanya kalau orang pernah diperbudak itu, pernah mengalami trauma itu sulit pembaruan akal budi. Kan seperti itu. Kita lihat Kaleb ini, 40 tahun, umur 40 tahun dia dipanggil mengintai. Berarti mereka masuk padang gurun itu 38-39 tahun. Berarti dia juga cukup dewasa, pernah mengalami traumanya perbudakan. Tapi kenapa Kaleb dan Yosua, meskipun pernah mengalami trauma, mereka tetap bisa memiliki realita yang berbeda. Berarti tidak ada trauma apapun yang seharusnya menjadi halangan untuk kita mengalami transformasi, pembaruan akal budi. Itu semua kita mau tidak kerjasama dengan Tuhan. Ya, apalagi kita di perjanjian baru. Mereka di perjanjian lama aja bisa, apalagi kita di perjanjian baru yang ada Roh Kudus menyertai kita. Dan sudah lewat 45 tahun sejak menerima janji Musa. Kaleb itu akhirnya memasuki tanah perjanjian. Tahun 79-80 tahun dia memasuki tanah perjanjian. Tapi saudara tahu, dia tidak langsung masuk itu, langsung ini punyaku. Enggak loh. Antara 79-80 tahun sampai 85 tahun baru dia menduduki Hebron yang dipercayakan menjadi miliknya. Saudara, bagaimana sikapmu? Kalau engkau menantikan tanah perjanjianmu begitu lama, tapi engkau nggak langsung ambil yang menjadi bagianmu, engkau masih harus bantu orang lain masuk tanah perjanjiannya mereka lagi. Alkitab berkata, siapa yang mau menjadi yang terutama, dia harus melayani. Saya kagum, saya lihat Kaleb ini. Dia nggak langsung, wah ini punyaku, aku tua tak rebut disian. Dia nggak seperti itu. Dia masih memenangkan. Dia ngangkat orang lain terlebih dahulu. Dia tidak menganggap bahwa satu warisan dari Tuhan itu sebuah persaingan untuk rebutan dengan orang lain. Tapi dia justru mengangkat, saling mengangkat, saling membangun. Dan percayalah, kalau warisan kita itu yang terakhir, berarti warisan kita itu jauh lebih baik. Ya saudara ya. Yosua 14 ayat 11. Pada waktu itu, aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini Kaleb berkata bahwa dulu waktu disuruh Musa, dia kuat. Kuat yang dikatakan di pertama ini adalah kekuatan batin ya. Ini adalah kata kerja hasak. Artinya kekuatan batin. Ini mantap di hatinya. Bagaimana saudara? Saudara mantap tidak ikut Tuhan. Ini keteguhan hati, kekuatan batin. Dan yang Kaleb katakan adalah, aku masih teguh seperti dulu. Saya ingat Pak Gwana sering katakan seperti ini. Anak muda itu dosanya nafsu, orang tua itu dosanya depresi. Jadi kita itu, saudara harus, ini mungkin secara dunia ya, secara dunia alurnya seperti itu. Tapi kita yang ikuti Tuhan, itu berbeda saudara ya. Kalau kita lihat gini, dilanjutkan bahwa Kaleb berkata apa? Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Yang tadi kuat, itu tentang kekuatan di dalam hati ya, tentang inner fortitude, kekuatan di dalam batinnya, kemantapan hatinya mengikut Tuhan. Tapi kekuatanku yang di kalimat berikutnya, kekuatanku pada waktu itu, kekuatanku itu adalah kata kerja. Itu berarti apa? Menjadi kuat, itu berarti apa? Staminanya ya, staminanya, dayanya, tenaganya, kapasitas untuk bertindak. Ini artinya apa?
hati yang teguh atau hati yang mantap ikut Tuhan, itu melahirkan kuasa untuk bertindak, saudara. Tidak peduli umurmu berapa, mau umurmu muda, mau umurmu tua, kalau hatimu mantap, gairahmu mantap, kekuatanmu untuk bergerak itu terus ada. Staminamu untuk bergerak itu terus ada. Saya percaya seperti itu. Ini menjadi satu wahyu bagi saya ya. Iya ya. Saya ini harus hati saya dicengkram oleh Tuhan. Jadi nggak ada katanya orang percaya itu loyo gitu ya. Apalagi saya kadang-kadang dulu tuh sering sakit-sakit, saudara ya. Saya pikir, enggak, saya pokoknya hati saya harus teguh. Kalau hati saya teguh, saya punya kekuatan. Saya bisa mengatur stamina saya bisa mengatur fisik saya. Dan Tuhan tuh mau kita teguh dalam hati. Baru Ia memberikan kita kekuatan untuk bertindak. Enggak gitu kita bertindak dari hati yang kosong juga nggak ada kuasanya. Ya kan? Jangan biarkan hati kita itu teralih fokusnya. Yosua 14:12. Oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itu sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kalau kita pelajari Hebron, apa sih Hebron itu? Kenapa? Apa luar biasanya Hebron bagi Kaleb gitu ya? Kok ia masih mengingat-ingat? Padahal Hebron itu kan kalau dari laporannya mereka itu kan Hebron itu tempat raksasa ya. Tempat raksasa. Banyak orang enak. Namanya enak ya, bukan tempatnya enak, tapi nama raksasanya itu enak gitu ya. Dan banyak benteng yang kuat. Seharusnya itu bukan tempat yang nyaman. Itu warisan. Warisannya sulit untuk diterima sebetulnya, ya kan ya. Kemarin saya denger Reels ya, dia bilang gini, God inheritance is God size. Dalam arti gini, warisan yang Tuhan berikan itu ukurannya ukuran Tuhan. Nggak ada warisan Tuhan itu yang kamu bisa cari sendiri. Kalau kamu bisa cari sendiri itu warisan manusia. Tapi warisan Tuhan itu ukurannya Tuhan. Sesuatu yang kita tidak mungkin bisa terima dengan kekuatan kita sendiri. Satu hal yang tidak mungkin kita juga bisa mengupayakan untuk mendapatkan dengan kekuatan sendiri. Dan warisan Tuhan itu bukan diberikan dari sisa-sisa. Warisan Tuhan itu selalu jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita perjuangkan. Itu pemberiannya untuk kita karena Dia mau memberikan yang terbaik. Kenapa warisan itu butuh peperangan? Kenapa warisan itu perlu perjuangan? Supaya Tuhan itu mau nunjukkan kepada kita kuasanya, how powerful we are in Him gitu ya. Seberapa besar kuasanya Dia yang bisa bekerja di dalam diri kita. Dan warisan Tuhan itu memerlukan perjuangan. Dan warisan itu hanya diberikan kepada mereka yang dewasa dalam iman. Mereka yang mampu mengelola dengan tanggung jawab. Bukan mereka yang asal pengen cepat kaya, pengen enak, pengen terkenal. Warisan Tuhan bukan tentang enak, kaya, terkenal. Warisan Tuhan itu apa? Realita Kristus di dalam hidup kita. Apa itu Hebron? Hebron itu berarti persekutuan. Hebron itu berarti mengikatkan diri, associate with. Kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Ya, apa yang terjadi di Hebron? Kalau kita lihat kisahnya Abraham ya, di Kejadian 13. Setelah Abraham itu berpisah dengan Lot, Tuhan itu berfirman kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, seluruh negeri ini akan kuberikan kepadamu. Hebron itu tempat di mana Abraham mengalami perjumpaan dan Tuhan meneguhkan janjinya kepada Abraham. Hebron juga menjadi tempat di mana Tuhan menampakkan diri teofani di Mamre, di dekat itu pohon terbantin ya. Tuhan datang berupa 3 pengunjung mendatangi dan lalu mereka dijamu oleh Abraham. Jadi Hebron ini tempat wahyu, tempat perjumpaan. Ada lagi satu kejadian di Hebron di zamannya Abraham adalah Gua Makpelah. Ini perjumpaan dengan janji, yaitu apa? Abraham itu, kita tahu Abraham itu disuruh Tuhan keluar, lalu dia mulai ke tanah-tanah yang Tuhan janjikan, ya kan?
Tapi dia itu bergerak kan, dia tidak punya aset loh. Aset satu-satunya adalah tanah kuburan yang dia beli untuk istrinya dan untuk kuburan keluarganya. Abraham, dia tidak memiliki negeri seperti yang dijanjikan Tuhan, bahkan sampai mati. Dia cuma punya tanah kuburan itu saja, ya. Tapi waktu dia membeli gua itu buat kuburan, sebetulnya dia sedang menyentuh wujud daripada janji itu dengan iman. Mungkin kita kalau baca biasa ya, cuma tanah kuburan. Namun bagi iman itu adalah perjumpaan antara janji dan kenyataan. Tuhan, kalau engkau katakan Hebron ini milikku, sekarang aku DP dulu. Ya, aku DP dulu. Ini warisanku gitu ya. Dengan dia menguburkan keluarganya di Hebron. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11:13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang belum menerima apa yang dijanjikan itu. Tetapi mereka telah melihatnya dari jauh dan melambai-lambai kepadanya. Abraham hidup dalam iman kepada janji yang belum sepenuhnya digenapi. Namun ia sudah merasakan realitasnya dari jauh. Karena hatinya percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Dan janji Tuhan untuk kita itu bisa transgenerasi loh, melintasi generasi kita. Kita belum lihat janji itu secara utuh, tapi kita bisa melihat anak cucu kita itu mewarisi janji itu. Dan janji Tuhan itu begitu besar. Waktu Abraham menguburkan Sarah di tanah itu, ia melangkah dalam iman yang nyata. Ia nggak tunggu seluruh janji itu terwujud, tapi ia menghidupi sebagian kecil sebagai tanda bahwa janji itu hidup, bahwa janji itu pasti terjadi. Inilah iman yang dewasa. Tidak menunggu bukti lahiriah, tetapi percaya. Kenapa Abraham kok bisa begitu percaya? Karena waktu dia mengalami perjumpaan yang pertama, wahyu yang pertama, lalu perjumpaan teofani yang kedua, dia tidak lagi mengalami teofani atau perjumpaan di berikut-berikutnya, tapi dia mengalami relasi dengan Tuhan itu begitu nyata. Bagaimana dengan kita? Saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membuat saya bisa nangis geru-geru ya, bisa buat saya ingat sampai sekarang saya masih ingat. Tapi hari-hari ini saya banyak mengalami realita Tuhan itu nyata, terutama ketika saya mau mentaati apa yang Dia mau, walaupun itu bukan yang saya mau atau yang saya suka. Saya percaya ketika kita mau memikul salib, kita mau terima apa yang Dia mau ya. Saudara gini ya, ini menjadi perenungan saya. Disiplin rohani bukan untuk disiplin rohani, ya. Kudus bukan demi kudus saja. Kita juga pikul salib bukan demi pikul salib. Semua itu kita lakukan untuk selaras dengan Dia. Tujuannya untuk selaras loh ya. Kalau kita kudus demi kudus, kita akan menghakimi orang yang nggak kudus. Ya, kalau kita disiplin kita merasa sudah selesai, kita akan menghakimi orang yang nggak disiplin. Tapi semua itu yang kita lakukan, mau kita kudus, itu supaya filter kita mendengar dengan tepat. Bukan supaya kita itu menghakimi orang yang gak kudus. Kita kudus supaya filter telinga kita mendengar dia dengan tepat dan kita bisa selaras dengan Dia. Semakin kita selaras dengan Tuhan, maka realita Tuhan itu semakin nyata. Dulu saya pikir gini, kalau hal besar-besar barulah libatkan Tuhan, hal kecil-kecil ya selesaikan sendiri kan gitu. Tapi saya ini terharu ya dengan Tuhan. Itu yang membuat saya ini, saya belum seperti Abraham ini ya saudara ya, tapi saya dikasih icip-icip sedikit lah dan saya cukup terharu gitu. Contoh ya, saya diberikan teman saya lipstik dari Jepang. Saya ini tak eman-eman gitu loh. Terus suatu saat itu saya ingat tak masukin tas, tapi tak cari kok enggak ketemu. Terus saya lihat sama pembantu saya itu ditaruh di atasnya telepon gitu loh. Tapi saya terus cari lagi kok enggak ketemu. Saya pikir gini, mungkin kebuang ya waktu saya bersih-bersihin bon di tas itu. Terus saya malam ini, saya bilang, Tuhan, aku senang loh lipstik itu Tuhan. Kalau saya boleh ketemu, supaya ketemu lah lipstik itu. Besoknya saya ketemu lipstik itu. Di tempat yang dulu saya cari nggak ada, kok jadi ada. Saya gini, aduh terima kasih Tuhan. Terus ada lagi gini, ini semua terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan ya. Makanya itu sangat merefresh bagi saya. Anak saya kan menginjak remaja umur 17. Biasa umur 17, mulai ditaksir dan mulai taksir sama orang lain. Ya saya sebagai orang tua, saya dulu nggak pernah terpikir, sekarang mulai khawatir. Aduh nanti anak elek tersakiti gimana ya, kan gitu ya. Lalu saya doa, Tuhan ini anakku kalau deket sama orang ini kalau nggak cocok Tuhan yang pisahkan lah bla 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 ya.
Saya doa, tapi kan saya nggak cerita sama siapa-siapa. Wong anak saya itu kasih saya rahasia, masa saya umbar kan gitu. Tiba-tiba teman saya itu datang. Aku doain kamu. Aku dapat sesuatu tentang anakmu. Kata Tuhan anakmu gini. Saya kaget saya gini. Loh aku aja nggak curhat sama dia kok. Ya tahu ya. Ada satu lagi. Saya ini kan Pak Guana tahu saya suka belajar. Banyak hamba Tuhan ngomong sama saya gini. Jangan belajar dari banyak guru, nanti mundeli sendiri kan gitu ya. Sebetulnya juga agak benar sih, karena seringkali saya harus memproses semua pengajaran itu dan menata ulang. Kadang-kadang memang bukan hal yang nyaman. Dan mereka katakan gini, jangan terus belajar dari orang, Tuhan itu mau ngajari kamu sendiri. Saya ya tahu Tuhan mau ngajari sendiri ya, masa yang diajarkan orang digantikan peran Tuhan kan enggak mungkin. Terus saya tanya sama Tuhan, bulan 11 ini Pastor Ryan tuh ada ke Jakarta. Saya tanya, Tuhan, aku boleh enggak sih masih belajar sama Pastor Ryan ini? Katanya mereka, aku enggak boleh belajar dari hamba Tuhan, aku harus belajar dari Tuhan sendiri. Ya toh, kalau Tuhan nanti aku tanya suamiku, kalau dia enggak boleh, ya aku terima. Berarti ini tanda Tuhan, aku enggak boleh belajar dari orang, aku harus belajar dari Tuhan. Pak Guana tahu visa saya ini sulit keluar ya Pak ya. Jadi waktu itu tapi saya masih nunggu, kapan tanya suamiku, soalnya terlalu sering keluar belajar, saya jadi sungkan tanya, takut nanti salah, soalnya terlalu sering. Saya tunggu waktu yang tepat baru mau tanya. Tiba-tiba satu hari setelah saya berdoa kira-kira 2 hari, saya dapat ini WA. Rukopik harus serah terima. Wah, saya langsung kasih suami saya, nih dipanggil suruh ke Jakarta. Terus dia bilang, kapan kamu mau ke Jakarta? Aku ada seminar ini November, bisa enggak kalau sekalian? Ya boleh katanya. Waduh puji Tuhan. Langsung di situ saya gini, Tuhan engkau tuh terlalu baik ya. Terlalu banyak hal kecil-kecil yang engkau tuh pedulikan dalam hidupku. Apa pesan Tuhan bagi saya? Kamu urus urusanku, aku urus urusanmu. Kalau aku ngurus kerajaannya, urusanku, urusan keluargaku, urusan yang lain-lain itu bagi Tuhan tuh kecil. Dan itu yang Tuhan mau saya khawatir, taruh pikiranmu di dalam kerajaanku. Jangan taruh pikiranmu di hal yang kecil-kecil itu urusanku gitu ya. Dan itu menguatkan saya. Saya mengalami realita Tuhan itu semakin nyata saudara. Dan itu membuat saya semakin optimis ya. Dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Walau besar dan banyak raksasanya saudara ya. Tadi dikatakan bahwa Kaleb dan Hebron. Kaleb melihat Hebron itu tempat raksasa. Tapi Hebron itu juga tempat janji Tuhan digenapi. Dan Kaleb itu memenangkan Hebron bukan untuk dirinya sendiri loh. Untuk generasinya. Berarti Hebron itu apa? Tempat kita berdampak bagi orang lain. Tempat kita menjadi berkat. Kita mungkin bisa berpikir gini, aku jadi berkat gak apa-apa, aku kasih orang uang, aku kasih orang makan. Itu berkat yang kita masih mampu lakukan dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan menjanjikan kita Hebron. Kita bisa menjadi dampak. Bukan daripada apa yang kita bisa. Tetapi dari kuasa supranatural Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Itu sesuatu yang besar. Tantangan yang besar. Ada di situ. Tapi disitulah kita bisa menerobosi. Dan kita bisa menjadi dampak. Memenangkan itu buat generasi-generasi kita. Dan apa yang terjadi juga di Hebron. Di tahun-tahun berikutnya. Hebron itu menjadi tempat di mana Daud itu diurapi sebagai Raja Yehuda. Jadi apa itu Hebron? Hebron itu tanah warisan. Hebron itu tanah perjanjian. Hebron itu tempat raksasa, penuh tantangan. Tapi di Hebron juga ada pengurapan raja. Kita dipanggil menjadi imamat yang rajani. Kita berdampak bukan di tempat gampang, bukan di tempat enak, tapi justru di tempat yang ada raksasanya. Tapi disitulah ada urapan Tuhan yang memampukan kita. Hebron, tempat persekutuan, tempat di mana kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Hebron menjadi tempat wahyu dan tempat perjumpaan. Hebron, tempat berdampak dan menjadi berkat. Hebron, tempat penggenapan iman, di mana kita mengalami realitas Tuhan. Seperti Kaleb, Tuhan itu mengundang kita untuk mengenali kasih karunia-Nya. Untuk mata iman kita dicelikkan untuk melihat satu realitas dari sudutnya dia dan bukan sudutnya kita. Untuk mengukur kekuatan musuh dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Dan untuk kita punya hati yang teguh. Sehingga semangat kita untuk bertindak tidak pernah pudar. Kita tidak menua
sesuai dengan usia kita. Bahkan saya mau katakan bahwa 2016 ya. Saya kenal Tuhan tuh 14 tahun, tapi saya rodok nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan sampai 2016 ya. 2017-18 saya kenal Pak Kuana. Hari ini kemantapan hati saya masih sama bergeloranya seperti awal saya mengalami Tuhan kasih mula-mula. Hanya pernah di tengah jalan, saya ini rodok gini loh saudara ya. Mungkin tahun lalu antara bulan 9 sampai bulan 5. Tadi saya merenungkan ini kenapa? Karena saya di luar kehendak Tuhan. Di luar kehendak Tuhan itu apa? Saya punya pemikiran sendiri, pelayanan tuh harus seperti ini, di sini seperti ini. Tapi yang Tuhan mau untuk saya bukan seperti itu. Yang Tuhan sudah menetapkan buat saya, ternyata itu bagi saya salib, saudara ya. Meski saya pemikirannya hal yang baik ini untuk Tuhan, tapi porsi saya bukan di sini, porsi saya di sini. Dan itu bagi saya salib. Tapi ketika saya katakan, ya Tuhan aku mau, berbeda. Api itu kembali menyala. Semangat, gairah, kemantapan itu kembali menyala. Dan itu yang membuat saya, mata iman saya menjadi terang. Saya mulai merenungkan, kalau kita di luar kehendak Tuhan, semangat kita loyo. Karena nggak ada kekuatan yang menopang. Kalau di dalam pusat kehendak Tuhan, kekuatan Dia menopang hati kita. Iman kita kembali menyala, perkataan kita penuh kuasa. Karena kita ada dalam pusat kehendak Tuhan. Yang terakhir, walau Hebron itu adalah tempat tantangan, tapi di situ juga tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hebron kita adalah tempat di mana Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah raja yang hidup di dalam kita. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 28 ya. Ini the message of the kingdom. Tuhan itu tidak suruh kita jadi orang biasa. Orang Kristen cuma ikut Tuhan untuk masalah selesai. Itu orang Kristen yang di padang gurun tidak pernah lihat tanah perjanjian. Tapi kita dipanggil untuk memenuhi bumi, untuk menaklukkan, untuk berkuasa. Sebagai orang percaya, kita bukan sekedar memberkati orang lain dengan kemampuan kita. Kita dipanggil ke dimensi yang lebih tinggi. Kita dipanggil untuk memberkati Tuhan, orang lain dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu saya ingat ada salah satu hamba Tuhan berkata seperti ini. Injil itu adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Tapi yang membawa kita ke tanah perjanjian adalah the presence of God. Ya, Injil itu adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh kuasa Tuhan, tapi kita masuk tanah perjanjian itu dengan hadirat Tuhan. Makanya di padang gurun kita itu dibentuk untuk kita bisa menyatu dengan kehadiran Tuhan, untuk menyatu dengan hadiran Tuhan, sehingga di tanah perjanjian itu kita tinggal ikuti apa yang Tuhan mau, dan itu menjadi kemenangan kita. Kita dipanggil bukan untuk ditaklukkan oleh kejahatan yang ada. Kita tidak dipanggil untuk berdiam, nelongso, tunggu rapture diangkat Tuhan. Kita dipanggil untuk membentulkan sistem-sistem yang salah. Saya lihat, Shirley Coanda ya, perempuan yang dulunya manja ya kalau sama suaminya, sekarang menjadi perempuan yang luar biasa. Kekuatan dari mana itu? Kalau bukan dari itu contoh orang yang membetulkan sistem yang salah. Kelihatannya bisa manja, tapi kekuatan di dalamnya kuat sekali. Bagi saya itu satu hal yang sangat menginspirasi. Bagaimana kita bisa naik ke atas, bukan supaya terkenal, bukan supaya dikenal, supaya dampak kita bisa memberkati lebih banyak orang. Dan Tuhan berkata kepada Abraham apa? Pandanglah sekelilingmu. Yang kau lihat itu aku akan berikan. Seberapa jauh kita bisa melihat diri kita berdampak, itu yang akan membuat kita berbeda. Kalau kita ngomong gini, porsiku ya sak gini, aku sak gini ya puas, ya sudah segitu dampakmu saja. Tapi bagi saya nggak mau puas, bukan untuk ambisi saya, tapi karena saya tahu, bapakku ini bisnisnya besar, bapakku ini rencananya besar, butuh pekerja, tidak semua rela, tapi saya mau jadi yang rela. Saya mau jadi yang berbeda. Karena hidup saya bukan milik saya lagi. Maka itu kembali saya ingatkan, jangan puas menjadi orang Kristen yang ikut Tuhan hanya untuk kepentingan kita dipenuhi. Masalah kita selesai. Tapi mari kita itu seperti Kaleb. Kita mengejar Tuhan.
Sampai kita melihat dan mewarisi kerajaannya itu nyata, itu jauh lebih nikmat, saudara. Masalah kita itu hal kecil. Tapi di dalam kerajaannya, nikmatnya persekutuan dengan Tuhan, mengalami realita Tuhan yang nyata, bukan sekedar konsep agama, itu satu hal yang kita nggak bisa beli. Dan Tuhanlah warisan kita, Tuhanlah Hebron kita. Kenapa kita mau ngejar, kenapa kita mau dibentuk, kenapa kita mau melepaskan kenyamanan untuk menerima realitasnya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Hamba-Mu berdoa supaya firman-Mu ini menggetarkan di dalam hati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, untuk mereka bangkit, untuk mereka memiliki tujuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami merontokkan setiap kubu benteng di dalam pikiran yang membatasi mereka. Biar mereka melihat jauh ke dalam kerajaan-Mu, apa yang Engkau harapkan, harapan-Mu untuk mereka, visi-Mu untuk mereka. Terima kasih Bapa bahwa Engkau tidak pernah memanggil anak-Mu untuk menjadi orang biasa atau orang lemah. Tapi di dalam Engkau kami lebih dari pemenang. Di dalam Engkau hidup kami menjadi berdampak. Di dalam Engkau, Tuhan, tidak ada kuasa kegelapan apapun yang dapat mengalahkan langkah kami menuju melihat kemuliaan-Mu yang semakin terang. Terpujilah nama-Mu, biarlah kerajaan-Mu semakin hari semakin nyata. Kami memberkati Pak Goana sebagai pemimpin di pelayanan ini. Bapak, Engkau yang memimpin dia, Engkau yang terus taruh hati-Mu, cengkram hatinya. Supaya gairah yang ada di Kaleb itu juga gairah yang ada di dalam hatinya. Sampai dia melihat Tuhan yang dipimpinnya itu mewarisi Hebron. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Orang yang memperbarui, menantikan Tuhan, dia memperbarui. Kaleb itu tokoh favorit saya. Saya selalu kata, saya masih ingat sekian puluh tahun satu retreat, dia punya different spirit. He has a different spirit. Saya makin pasti jalan Tuhan itu jalan yang beda. Jadi orang yang mau jalan di situ, hatinya harus beda. Karena jalan ini bukan jalan biasa. Orang Pandir, orang apa, Yesaya berapa itu, dia nggak akan lintas di situ. Nah, ini semua paradigma, yang satu keselamatan, yang satu perjalanan, pertolongan. Nah, sudah waktunya kita ini melihat tujuan. Tadi diingatkan, nah, kita nggak bisa batasi Tuhan. Jadi gini, kalau fisik, ini di dalam kita, di dalam mobil, tidak mungkin mobil di dalam kita. Tapi kalau roh, kita di dalam dia, dia di dalam kita. Bapa di dalam putra di dalam Bapa, Bapa di dalam putra. Jadi Tuhan itu juga bekerja dari luar, tapi bekerja dari atas. Tuhan juga bekerja dari dalam. Nah, dan betul, secara apa ya, umum, secara rutin, yang bekerja itu Tuhan di dalam. Makanya nanti tanggal 18, how to activate the spiritual well of Christ in you. Nah, terus orang Israel itu dua, Kaleb Yosua tadi sama yang berapa itu 2 juta. Berarti kan tadi sudah disebutkan melewati peristiwa yang sama. Nah, tadi sudah disebutkan, ini betul sekali, kesadaran. Kesadaran itulah sebetulnya kita ini berada di mana. Bukan lokasinya, tapi sebetulnya di frekuensi mana. Itu di pikiran dan di hati. Saya dapat istilah, ini namanya listriknya, ini namanya magnetnya. Jadi gelombang elektromagnet. Dan itu menciptakan realita. Siapa penggeraknya? Energinya adalah Kristus.
di dalamku. Kita harus terus mengaktifkan itu. Amin. Itu harta. Mulai dari kecil, dan itu akan dia menelan. Dia akan sanggup menelan. Kan dikatakan seperti batu kerajaan itu jadi gunung dan menelan. Maut ditelan hidup. Tapi nggak langsung, dia bertumbuh. 5 jawatan diberikan Tuhan bukan untuk membimbing terus, tapi untuk ada di situ, tapi mengaktifkan divine seed yang sudah di dalam orang percaya itu. Sebab benih itu dahsyat. Ini spesies yang dahsyat. Tapi gimana tumbuh? Itu nggak otomatis. Amin. Ayo kita terus tumbuhkan itu. Kristus di dalam kau. Ketika ingin sampaikan, Anda lihat progres, passion. Kata antusias itu bahasanya entheos. When you are in Christ, there is an energy. Di dalam hatimu. Cuma memang untuk energi itu tinggal, Anda harus rela meletakkan ego ini. Berani enggak gitu. Nah, apa yang membuat kekuatan apa? Kasih. Tekad nggak cukup. Kasih itu membuat kita punya kekuatan untuk percaya. Makanya iman bekerja karena kasih. Saya semakin ingatkan, ketika kita bicara karunia, bagaimana bagaimana karunia Roh Kudus itu mulai bekerja, mulai tanda-tanda sign itu saya mulai melihat itu. Saya terus bertanya, ketika saya mau menangkap hatinya Tuhan. Jadi bukan tangannya dulu. Tadi dikatakan selaras, itu saya berkali-kali, kuduslah engkau sebab aku kudus. This is not the issue of morality. This is the issue of alignment. Selaras, cocok. Jadi sama Tuhan itu nggak cuma dia baik, setelah itu Anda harus cocok. Yang menyesuaikan bukan Tuhan menyesuaikan kita. Kita yang mesti nyocokkan diri sama Tuhan. Setuju? Walaupun Tuhan itu juga nuruti kita waktu proses ya sudah gitu ya, bimbing bisa permohonan. Tetapi secara garis besar kita yang dirubah, bukan Tuhan yang dirubah. Kita yang harus selaras. Nah, tadi saya suka tadi itu ya, Kaleb itu ternyata ada lainnya dengan Edom. Lalu salah satu perwiranya Daud, saya tadi cek, ada ChatGPT, saya langsung tanya, keluar semua itu, ya toh. Jadi itu sama anaknya Dodo atau apa gitu ya, Hira apa itu dia mempertahankan ladang kacang merah. Itu simbolik karena Esau itu kehilangan hak sulung karena kacang merah. Ternyata Obed Edom bukan Edom ya, tapi dia pakai nama Edom, tapi justru dia menjadi penjaga tabut perjanjian. Satu lagi, Daud menjadi raja pertama kali itu bukan seluruh Yudea, tapi di Hebron lebih dulu. Pijakan pertama itu
Hebron. Dan di mana Abraham bikin mezbah, saya baru khotbah tentang Sukot. Di situ menjadi Sukot, dwelling place. How lovely your dwelling place. Kita mencari tempat kediaman, tetapi di Efesus dibalik, kita juga jadi tempat kediamannya Tuhan. Nah ini yang kalau kita nggak fisik, itu satu di dalam ini. Tuhan itu ada di dalam kita, tapi Tuhan juga ada di sorga. Jadi itu harus dikonekkan. Ketika kita berdoa, misalnya nih, saya berdoa, saya nggak tunggu Tuhan dari luar. Saya mengaktifkan Christ in me. Kemarin kita diterbang, saya itu nggak terlalu punya marifat, tapi kok yang saya tunjuk itu orang yang pernah mengalami pelecehan seksual, pernah dikepui sama bapaknya. Saya juga nggak tahu orangnya cengar-cengir itu, nggak kelihatan susah ya, tapi begitu didoakan, boom. Nah, coba lihat seluruh rasul-rasul, termasuk Yesus, dia ketemu orang sakit, ngusir setan, itu bukan doa, bukan mohon. Nah itu tadi yang dia mengaktifkan. Emas perak aku nggak punya, tapi yang ada di dalam aku. Tapi hati-hati, nggak semua seperti itu. Ada saatnya kita minta Tuhan intervensi. Nah itu semua art, seni. You have to be sensitive. Tetapi secara umum, makanya kemarin si Andre cuman, yang saya sharing itu, Tuhan sudah kasih apa? Tongkat. Kenapa engkau berseru-seru? Itu jadi rema betul. Sebab penglihatannya Musa, Tuhan berperang, kamu. Jadi Tuhan itu, dia lihat bangsa Israel selamat, dia pikir Tuhan yang berperang. Terus Tuhan, ini saya bahasakan, kenapa kamu berseru-seru seperti itu? Kenapa kamu minta aku lagi yang bangun, angkat tongkatmu. Tongkat itu sudah tak kasih. Kamu yang belah laut dengan kuasaku. Tapi ada saatnya Daud juga ada, di Bible itu hati-hati, ada saatnya memang dalam titik tidak berdaya. Di situ intervensi Tuhan. Jadi kita mesti kombinasikan Tuhan di luar dan Tuhan di dalam. Nah, tapi bagus. Sekarang ini kebanyakan terus Tuhan mohon. Padahal yang bekerja itu Christ in you. Makanya harus punya sumur. Air yang kuberikan menjadi mata air, itu sumur. Yang punya bukan pendeta tok loh. Tadi dengar Ibu Moren doa, itu mengalir. Setiap orang, setiap anak Tuhan. Cuma ini sudah penuh, sudah 30. Semua anak Tuhan itu punya, karena kita keturunan ilahi. Amin. Saya ngomong sama salah satu penutua gereja yang baru. Jadi khotbah itu bukan sekedar saya punya 1, 2, 3, tapi sambil ngomong, karena itu pesan kan itu life hidupnya Kristus tuh. Jadi kalau Bill Johnson bilang tuh mengeluarkan Kristus yang di dalam kau.
semoga tertarik. Karena kalau kita ini bisa mengeluarkan Kristus, wow, dan itu ada ukurannya. Bukan karena Kristusnya terbatas, channelnya ini yang membatasi. Semakin besar, semakin kita di-upgrade, Kristus bisa bergerak dalam karena dia unlimited. Jadi misalnya laut kita bisa goreng ikan sebesar apa? Sebesar wajan kita. Tapi kamu mau ikan seberapa? Itu di laut sampai yang paling gede ada. Tapi wajanmu seberapa? Kira-kira gitu ya. Oke? Terus tekuni. Dan itulah hidup dengan iman. Kita tidak dikendalikan, ngombinasikan. Makanya we walk by faith, not by sight. Jadi sight itu realita, tapi kita terus belajar, kesadaran roh ini terus di-maintain. Nah, itu perlu disiplin. Seperti orang olahraga. Itu yang menjadi way of life, menjadi lifestyle. Gimana kita bisa jadi orang biasa? Nggak bisa. Begitu itu turun, balik lagi realitanya yang kuat. Karena kita ini darah daging. Anda harus naikkan lagi kesadaran itu. Tapi kesadaran itu bukan cuma karena disiplin doa. Kita harus tadi itu dalam kehendaknya. Amin. Dan ketika Anda dapat tekanan, penderitaan atau persoalan, itu justru kalau Anda itu connect terus, itu kayak memaksa Anda, itu mendorong Anda, itu akan mempercepat Anda itu jadi bertumbuh. Tapi ya kalau mele ya enggak mau semua. Siapa yang mau? Ya toh. Tapi semua stres penderitaan itu kalau Anda bisa tangkap, itu jadi percepatan. Ayo, taruh dalam-dalam. Jangan jadi orang biasa. Amin. Oh Yesus. Apa yang mendorong gini? Supaya kita nih kadang-kadang kerohanian tuh, wah, kita terjebak jadi ambisi. Tadi itu saya suka ada satu kata Benny Hinn yang terakhir saya tidak sengaja. Orang yang dalam roh, dia itu punya hati anak terus. Walaupun udah tua, itu kayak anak. Karena kita ketemu babe ini. Nah, itu yang membuat kita nggak tua. Hati anak. Terus gini, apa yang hadiah apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Ini enggak ngomong lah, ini kan, oh ini jatahku ini. Sudah enggak. Adalah ketika kita mau diproses jadi dewasa. Itu Bapak itu tunggu. Saya pernah ikut seminarnya Bill Johnson. Seluruh tema itu Roma 8 ayat 19. Karena seluruh semesta itu menantikan putra, the Son of God be manifested. Nah, saya dapatkan gini, apa yang ditunggu seorang orang tua? Dia lihat anaknya growing. Dia nangis loh, anaknya tuh tidak growing, walaupun hidup. Betul nggak? Nah, sudah dewasa apa? Tadi sudah bagikan. Ya apa oleh jodoh? Gimana hidupnya? There's a destiny. Itu baru orang tua loh. Apa ya Tuhan itu cuma, oh kamu selamat, kamu tidak masuk neraka. Lebih dari itu. Amin. Ayo kita percaya. Makanya gini, hal pertama itu minta hati anak.
Hati anak itu memberi kekuatan kita secara natural untuk kita percaya. Itu pemberian persembahan yang menyenangkan. Bukan kita melayani Tuhan, kita percaya Dia mencintai kita. Nah, penderitaan, trauma, keadaan itu merusak hati anak. Itu yang jadi budak. Budak itu nggak pernah percaya. Itu loh Israel. Dia nggak percaya. Gagal untuk percaya. Dia percaya tangannya, tapi dia nggak percaya hatinya. Ayo kita minta, tapi belum gak bisa. Kita bisa bilang, Tuhan kasih aku hati supaya aku bisa percaya. Kan gitu. Amin. Saya masih ingat, wow. Jadi sungkan 43 tahun yang lalu. Saya dijamah Tuhan, saya nangis 1 minggu. Saya nggak mendapat pertolongan apapun karena saya bukan persoalan secara fisik atau keuangan atau apa, tapi saya diberi hati yang baru. Saya bahasakan ya, ini kita sama. Kita akan diberi hati yang aneh. Lah orang yang nggak ngalami, kita lihat itu aneh. Aneh. Johnson itu kayak masukkan rumah sakit gila, jiwa malah sampai aneh. Dalam intelektual saya tahu aneh ini. Daud berkata, create in me. Kenapa Kaleb itu begitu? Dia punya hati yang beda, makanya dia bisa ngikut itu. Bukan dibalik. Ini mengejutkan, saudara. Jangan membuat Anda itu kegiatan rohani tidak bikin orang jadi rohani. Tetapi bagaimana energi rohani itu diwujudkan dalam tindakan. Jadi bukan pelayanan tidak perlu, tapi pelayananmu itu harus selaras dengan. Tadi itu Ibu Cingin, dia mau milih ini. Saya masih ingat Benihin pernah hampir hancur pelayanannya karena dia masuk jalur yang beda. Jadi Anda harus selaras, dapat. Jadi bukan terus enggak kegiatan rohani. Saya ini ngomong sama Debbie dari sudah lama. Kamu dipanggil mimpin pujian, masih ingat? Tapi ya, gini aja. Tapi saya percaya hari ini dia dapat peneguhan. Tugasnya 5 jawatan itu membantu ngelihat gitu. Nabi apa itu supaya cepat. Kenapa? Gini. Sayangnya Tuhan itu enggak cuma yang di mimbar yang ini itu yang disayang, yang itu enggak spiro. Enggak, saudara. Cuma kita buntu aja. Kita dikasih, tapi kita enggak, orang itu tidak tinggal dalam kasihnya. Gitu loh ya. Tapi kalau orang itu masuk dalam kasihnya, dia akan melihat kasih yang sama. Amin. Lah untuk itu Anda harus punya hati yang beda. Sebelum punya minta. Amin. Ya sudah, itu aja. Ayo. Dan ketika Anda punya hati yang beda, Anda nggak pernah jadi orang biasa. Oh, ramasyakataku. Tuhan yang kasih minum. Saya tutup ya ini ya. Ayo, ini bantu saya berkali-kali. Kalau orang muda, ceweknya yang naksir dulu, itu berat. Dulu yang naksir dulu siapa? Kamu atau Yudi atau kamu? Oh, Yudi langsung. Jadi mau dandan menor, mau caper, belum tentu prianya ngelirik, betul ya? Mau apel juga susah kan? Ya, kan gak pantas. Ini coba pikir. Tapi kalau cowok yang naksir dulu,
cewek ini nggak perlu ngotot-ngotot gitu loh maksud saya. Anda harus percaya naksir duluan tuh Yesus. Amin. Tugas kita ini, bagian kita ini bilang iya. Cuma kalau iya kamu dipek. Jadi banyak orang nggak mau. Soalnya mau lirik-lirik yang lain gitu ya, istilahnya kan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau mau jadi. Amin. Jadi memang bahasa manusia ini terbatas. Saya membayangkan dari tatanya tuh mengalir. Tapi dalam saat yang sama, yang di sini juga bergerak. Dan itu energi kehidupan. Ayo kita aktifkan. Kasih Tuhan itu ngalir. Ayo bangkit berdiri.